Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Insinyur Agung Terminanto, MBA IPM, selaku dosen pengampuh mata kuliah Supply Chain Management, saya Tri Ayu Apriani, mahasiswi Magister Farmasi Universitas Pancasila, Bisnis Farmasi Angkatan 40. Kali ini akan menerangkan mengenai inventory 4, Roots, Push, Rules pada ODU 16. Kali ini pada menu inventory kita akan difokuskan pada roots dalam push rules. Nah, kalau kita membahas mengenai roots ataupun rute, kita lebih mudah memahami adanya perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan dalam perpindahan tersebut tentunya ada produk maupun barang yang akan dipindahkan seperti itu. Itu lebih mudahnya. Nah, pada Odoo Inventory memungkinkan para pengguna untuk membuat rute pergerakan produk dalam satu perusahaan. Jadi pergerakan ini bisa dalam seputar pembelian, penjualan, dan manufacture, dan juga dapat dikonfigurasi berdasarkan proses bisnis ataupun mode operasi dalam suatu perusahaan. Ada informasi sebelumnya bahwasanya roots adalah perpindahan. Nah, di sini yang saya akan tekankan ada beberapa poin. Jadi, roots atau sama dengan rute atau sama dengan urutan yang akan saya bahas hanya fokus pada push rules. Nah, apa artinya? Jadi, poin pertama yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara dengan rute, diimajinasikan seperti ini, ketika kita akan berpindah dari Jakarta mau ke Cirebon. Nah, rutenya itu misalkan dari Jakarta itu masuk tol Cikampek, lalu rutenya itu langsung masuk tol Cipali, lalu keluar exit tol Palimanan, dan baru masuk ke kota Cirebon. Nah, rute itu yang digunakan dari si perusahaan tersebut. Ataupun bisa menggunakan dari Cikampek keluar Karawang, lalu masuk lagi Subang, dan lalu masuk ke Cirebon. Jadi itu bergantung dari si perusahaannya untuk memberikan rules dari mana dan kemana seperti itu. Itu secara mudah gambarannya. Nah, baik lagi di proses inventory. Ketika suatu perusahaan tentunya kan kita punya warehouse, punya gudang. Perpindahannya itu apakah dari gudang yang sama, dengan lokasi yang sama, dan perusahaan yang sama. Itu yang harus juga dipahami. Di sini ketika kita sudah mempunyai root dan juga kita sudah mempunyai operation type-nya, kita bisa ada dengan menggunakan internal transfer, menggunakan manufacture, maupun lain sebagainya. Nah, poin kedua adalah berkaitan dengan from to. Artinya ketika dari lokasi mana, yaitu sumber perpindahannya dan akan di destination ataupun akan sampai kemana untuk proses perpindahannya. Dan di situ pun terdapat level location. Jadi bisa dengan lokasi warehouse yang sama maupun dengan lokasi warehouse yang berbeda. Tapi pada umumnya untuk proses ini akan menggunakan lokasi warehouse yang berbeda. Dan untuk proses perpindahannya ketika masih dalam satu perusahaan yang sama, maka tidak diperlukan adanya invoice. Baiklah, kita coba masuk langsung ke browser dan di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita masukkan localhost 8069/web/login dan kita masukkan email beserta passwordnya. Di sini saya menggunakan emailnya yaitu admin dan kita login. Kita tunggu sampai kita masuk ke Odoo 16. Dan di sini kita pastikan sudah ada gambar bug ataupun kumbang yang artinya sudah aktif mode developernya. Lalu kita masuk ke menu home ataupun discuss, lalu kita klik inventory. Di sini kita masuk ke configuration dan kita masuk ke settings. Di sini kita langsung lakukan scroll ke bawah. Kita pastikan multi-step roots-nya di sini sudah terchecklist. Kemudian kita save. Dan kita tunggu sampai proses save-nya selesai. Kemudian kita akan masuk ke warehouse-nya. Nah, di sini setelah selesai proses penyimpanannya,
kita masuk ke inventory lagi, lalu kita masuk ke configuration, kita masuk ke warehouse. Di sini saya sudah membuat untuk lokasi dari stoknya dan juga gudangnya, yaitu dari your company ataupun my company, itu perusahaan. Yang kedua yaitu WH Bandung. Coba kita buka ya. Jadi di sini yaitu WH Bandung gudangnya disingkat WHB, dan untuk warehouse configuration-nya yang di checklist yaitu di sini bisa dilihat ya. Kemudian masuk ke technical information juga seperti ini. Oke, langsung kita kembali ke warehouse. Nah, setelah ini lalu kita masuk ke configuration dan kita klik untuk routes-nya. Di routes seperti ini rutenya, dan kita klik new. Lalu kita coba buat yaitu proses rutenya itu dari gudang HO ke Bandung. Ini. Lalu kita masuk ke rules-nya, action-nya itu add a line. Add a line-nya ini kita create aturannya ataupun rules-nya yaitu transfer to Bandung. Lalu action-nya yaitu karena ini dengan perusahaan yang sama dan hanya dengan proses perpindahan kita dan secara tugasnya menggunakan push to, di sini di push to. Jadi di sini ketika produknya sudah tiba di lokasi awal ataupun lokasi sumber dari produk tersebut yang akan dipindahkan, maka operation type-nya itu akan meng-create atau membuat proses pengiriman ke lokasi tujuan dari perpindahan tersebut. Ya, lalu kita operation type-nya itu internal transfer, source-nya itu stock, dan destination-nya itu kita buat WHB ya sesuai dengan short name-nya. Lalu kita save and close. Kemudian setelah kita membuat rute, kita save. Nah, selesai ini kita duplicate untuk odoo-nya. Dari sini kemudian kita bisa langsung masuk ke inventory dan masuk ke produk dan kita klik products-nya. Di sini kita lihat untuk produknya ya. Jadi kita misalkan ambil cabinet with doors, kita lihat. Nah, di sini kita fokus di inventory. Nah, di sini ada HO ke Bandung. Sebelumnya belum ada, tapi kita sudah meng-create tadi rutenya. Kita checklist untuk HO ke Bandung, kemudian kita save. Nah, selesai kita save untuk produknya, kemudian kita duplicate kembali untuk odoo-nya, dan kita proses selanjutnya itu membuat purchase order. Kita masuk ke home, lalu kita klik untuk purchase, lalu kita masuk ke orders, dan kita klik purchase orders. Nah, di sini kita klik untuk new. Nah, kita tadi ingatkan ya, tadi untuk vendornya misalkan kita buat Azure Interior. Nah, kita masuk ke produk, untuk produknya add a product yaitu cabinet with door. Oke, selesai untuk kuantitinya, kita buat dua unit saja, bebas ya kalau untuk demo. Lalu kita save dan kita klik confirm order. Nah, di sini pada saat purchase order yang harus kita ingat adalah di nomor PO-nya, yaitu P0019. Kita copy, kemudian kita masuk ke order lagi, kita duplicate. Kita tunggu, kemudian kita masuk ke home, kita masuk ke inventory. Selesai itu kita masuk ke operation, kita klik transfer. Di sini kita banyak ya, kita bisa lihat untuk proses from to-nya seperti yang dijelaskan di awal. Lalu kita masukkan nomor PO yang sudah kita copy paste. Nah, di sini sudah terdapat dua. Yang pertama statusnya ready dan yang satunya waiting another operation, yaitu dari partner atau vendor ke warehouse HO atau warehouse stock itu, dan yang kedua dari warehouse stock atau HO ke warehouse Bandung. Nah, kita langsung klik untuk yang ready di sini, lalu kita validate, kita apply.
Oke, selesai ini langsung kita masuk ke transfer. Nah, kita bisa lihat di sini sudah done. Dan yang kedua, untuk proses perpindahan ataupun transfer internal, kita klik di sini, kemudian kita validate, kita lakukan apply. Back to transfer. Bisa kita lihat di sini semuanya sudah statusnya done. Jadi inilah perpindahan yang sudah kita atur rutenya dari warehouse stok ataupun HO ke warehouse Bandung. Baiklah, itulah penjelasan berkaitan dengan routes push roles. Sekian penjelasannya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.